yang suara saya itu udah ditelusurin belum siapa yang nyebarin, Pak? Itu ya Bang ya, itu mah parah sih kalau menurut aku. Parah kata Itu kan PHT Novi. ya Bang ya. Karena abang nggak ngerekam ya berarti pihak sebelah situ yang ngerekam, Ya. udah jelas itu. Iya, cuma kan kalau misalnya direkam gitu, kalau disebarin, terus yang nyebarin bukan pihak yang rekam, apa bisa kena masalah? Masuknya tuh Bang, sebenarnya bukan ke yang menyebarkan, yang menyebarkan iya, tapi kan sumbernya dulu dicari tahu, sentralnya di situ. Ya anggaplah sumbernya gua nih misalnya, berarti gua bisa kena gitu walaupun bukan gua yang nyebarin. Iya ya, dia harus begitu, sumbernya dulu. Gimana sih maksudnya kalau kasus kayak begitu? Jadi kan misalkan nih itu kan menyebar tuh, nah Ya. yang ngerekam misalkan abang gitu. Nah titik sentralnya kan yang dicari tahu di abang dulu nih, abang ngirimnya kemana dulu gitu, ditelusurin begitu. Kalau dilaporkan ya guanya kan. Iya, illegal akses itu pengambilan secara ilegal kan. Misalkan nih abang yang punya, terus apakah abang kena? Kalau abang menyimpan sendiri nggak kena. Oke, tapi kan gua kasih nih misalnya ke istriku misalnya. Istriku pergi naikin tanpa sepengetahuan aku, alasannya aku nggak tahu ya istriku naikinnya. Yang kena siapa ya? Istri abang Ya. Gua nggak kena ya. nggak kena dong. Jadi orang yang naikin yang celaka ya. Waduh, berarti nggak ada gunanya ya. Gue soalnya mau telepon Farhan. Soal perekaman ya Bang. Iya, karena gue mau tahu lu kan yang rekam, terus kenapa bisa tersebar? Karena itu kan gue bilang jangan direkam. Tapi untungnya gue udah sampaikan nama Novi dari waktu itu. Nah, cuma memang pasti orang jadi multitafsir kan. Karena orang pasti menyangka gue itu bermain dua muka. Ya memang muka gue dua ya, kan di depan sama di belakang gitu ya. Tapi nggak ada masalah, karena kan memang gue jujur apa adanya aja gitu. Silakan lu tanya Novi dan tuh orangnya di situ. Di awal itu memang gue apalagi namanya coba cari tahu kenapa Farhat itu ngubungin gue, dia wa gue banyak hal tentang Novi. Itu kan udah gue kirimin kan Novi ya, yang masalah video lu lah, apalah segala macam dipermasalahkan. Terus gue mau cari tahu ini sebenarnya apa sih? Apakah ada orang yang nggak suka sama Novi kemudian nyampe ke Farhan? Nah, itu dia. Atau mungkin Farhatnya yang mengada-ngada. Jadi gue bilang sama Novi waktu itu, Nov, ini kan Farhat ada ngomongin gue, dia minta dibantu mediasi. Gue bilang, ya nanti gue coba hubungin Novi. Cuma kan Novi waktu itu merasa belum siap untuk mediasi, benar kan Novi ya? Ya. Jadi setelah itu dia ada hubungin gue berapa kali, menanyakan kenapa nggak bisa mediasi. Saya bilang orangnya belum mau, gimana orangnya mau, orang laporin polisi. Gue bilang setelah itu kemudian dia ngirim-ngirimin gue tuh beberapa ya narasi sih supaya gue kemakan kan. Terus gue bilang sama Gary kayaknya loh, gue bilang Ger, ini si sama Gary sama Brian, gue bilang ini si Farhat ini apa ya maksudnya, gue nggak ngerti, segala macam video lu dikirim ke gue lah, apalah segala macam. Tahu kan itu dong? Iya tahu. Terus ya udah akhirnya pada saat gue teleponan sama dia, terus gue bilang sama kamu, kayaknya film gue direkam deh ini loh omongan gue, tapi kan gue Kata betul. jadi gue minta maaf juga ya Novi ya, di situ gue gibah kayak mama untuk mencari informasi, gue mohon maaf ya. Namanya lagi mencari informasi kan harus jago cara mainnya gitu loh. Cuman lu dengar sendiri kan isinya kan, maksudnya siapa yang ngomong, siapa yang bernarasi, lu tahu kan, lu paham kan. Terus kan gue bilang kalau nggak bener nggak boleh ya, gue bilang, karena gue sih nggak tahu kalau masalah dia narkoboy apa segala macam, gue nggak tahu. Tapi kalau masalah itu yang AA itu gue pernah dengar, cuman gue kagak tahu nih benar tidaknya. Terus dia bilang enggak bang, itu begini, itu begitu, ini begini, itu begitu. Terus dalam hati gue, kok dia yakin banget ya. Akhirnya ujung-ujungnya narasi doang. Makanya gue samperin, gue ributin, bawa nama gue. Kan gue udah bilang gue orang tengah. Kalau lu bicara sesuatu tentang orang, lu harus punya bukti juga. Dan itu kan obrolannya kan obrolan bukan untuk di ranah publik ya, ngerti ya Nov ya? Gue udah feeling nih ada kejahatan di balik ini semua nih.
saya pribadi dari awal tetap di tengah. Kalau Novi nggak salah, saya bilang dia nggak salah. Kalau Novi ada bikin salah, saya juga pasti tegur baik-baik supaya dia juga baik lah gitu loh, dilihat orang juga bagus, karena yang nyerang dia banyak banget kan. Tapi gue juga minta maaf ya Novi ya, jadi jatuhnya gue kesannya ngegibahin lu. Emang sih ngegibahin sih, gue pengen cari tahu juga supaya lu juga dapet informasi, jadi enak juga lu mainnya, supaya lu juga diserang kiri kanan juga bagus, biar adil mainnya. Bang Densu sampai hari ini masih komit bantu supaya masalah donasi dan bantu kamu melewati ini semua. Ya biar gimana, gue pikiran juga, gue kerja di mana gue kepikiran. Ya intinya kalau lu butuh bantuan untuk menyelesaikan itu, ya hubungin aja lah intinya gitu. Kalau gue pribadi, gue masih ngawal donasi ini karena gue udah janji sama Novi dari awal ya. Novi tahu kan, maksudnya gue masih komit lah sampai sekarang supaya jangan sampai Novi juga dicurangin dan lain-lain. Tapi nggak bisa bantu juga gue kalau misalnya akhirnya nanti apalagi namanya donasi ini berlarut-larut dan panjang dan Novi jadi kelihatan jelek, ya saya juga nggak bisa bantu, karena orang itu pasti kan ngelihat ini kok masalah donasi nggak kelar-kelar gitu. Dan Novi juga nanti pasti kesannya menahan-nahan uang donasi, paham ya maksudnya? Apapun itu resikonya, aku selalu bilang aku sih hanya menjaga amanah, jadi apapun yang terbaik nanti keputusannya aku serahkan kembali. Udah kecebur bang, mau nggak mau harus menuntaskan sampai ini finish. Baik-baiknya. Gue pribadi, saya kan udah pamit ya, masalahnya saya udah nggak mau campurin lah masalah ini dengan terlalu banyak orang-orang yang ikut campur di dalam, dan terlalu banyak orang-orang yang begini ngomong segala macam. Gue gak mau, intinya tambah ribet ya. hanya bisa bantu di perdamaian aja. Kalau memang dibutuhkan nanti kabarin ke gue, karena kan gue juga harus tahu uang donasi itu berakhirnya kemana, karena uang donasi itu datangnya dari donatur gue dan gue masih menjaga amanah itu. Artinya gue ada pertanggungjawaban nanti kalau ditanya, ya gue bisa jawab, dan gue juga bisa ganti rugi kalau memang akhirnya ada donatur yang berkeberatan gitu loh. Kalau misalnya masalah rekaman suara gue yang tersebar, fans-fansnya Novi mau salahin gue nggak apa-apa, gue nggak akan membela diri kok. Intinya saya udah kasih tahu, saya udah sangat Novi dari awal 2 bulan yang lalu. Yang penting gue komit, gue tetap komit untuk bantu, entah di depan entah di belakang. Itu sih komitmen gue. Kalau Novi salah, saya tidak akan bela, tapi kalau Novi nggak salah, saya pasti akan bantu, karena saya juga nggak mau orang terzolim. Pokoknya hanya sampai di situ aja. Iya, dan saya udah sering sampaikan ini ke Novi kan, jadi sama-sama enak. Jadi gue posisinya tetap enak di tengah. Ular-ular nggak ada yang ular guys, kan udah jelasin. Sebelum itu beredar, saya sudah tahu sebelumnya gitu, bahkan sebelum Bang Densu ke Korea gitu, dan nggak ada masalah apapun kok. Iya, jadi video itu emang diedarin untuk adu domba. Adu domba, Tapi gue juga betul. minta maaf lah Nov, maksudnya minta maaf lu sama fans sama semua tim lu kalau misalnya akhirnya tersebar walaupun bukan gue yang melakukan, walaupun gue udah kasih tahu di awal, cuma itu kan memperburuk nama lu, karena di situ kan dia ada nyebut masalah ini masalah itu, nanti kan Nggak apa-apa. gue juga salah, nggak apa-apa, yang penting Raut wajah kecewa dan Novi terlihat jelas. Novi nama baiknya tetap ada, donasinya selesai. Kalau memang harus ada yang dirugikan, pasti kita juga nggak akan menutup mata, pasti kita juga akan coba untuk bantu, nggak mungkin enggak lah gitu. Guys, itu adalah part pertama. Nanti akan ada part berikutnya karena live-nya itu panjang sekali ya. Yang mana di situ ada Densu yang tiba-tiba join live pada saat Novi lagi live bersama PH. Sebelumnya ada Bang Giri dan tiba-tiba Bang Giri itu out gitu ya dari live karena Bang Densu mau masuk, entah kenapa gitu ya. Mungkin lagi sibuk atau ada sebab lain, kita juga tidak tahu, atau mungkin ada kekecewaan gitu ya kepada Densu. Dan kalian perhatikan di situ raut wajah dari Novi itu sangat kecewa sama Bang Densu. Iya, nggak apa-apa, saya sudah tahu kok, tapi kalian nggak tahu isi hatinya Novi seperti apa. Gimana nggak kecewa guys? Kalian sudah nonton sendiri kan, kalian sudah dengerin sendiri kan
isi percakapan mereka seperti apa. Tapi yang kita tahu di sini, bahkan PH-nya pun sudah bilang, ini tujuannya untuk adu domba. Semacam mereka itu mengeluarkan kartu as ya, karena posisinya sudah terdesak. Seperti yang saya bilang kemarin, sidang pertama akan dimulai sekitar tanggal 8. Dan waktu mereka untuk mendapatkan uang donasi itu semakin sempit. Maka mereka menggunakan berbagai macam cara. Bahkan PH-nya Agus sampai rela untuk pulang ke Indonesia untuk sementara waktu demi mengurus kasus ini. Karena seperti yang saya katakan itu, posisi mereka sepertinya semakin terdesak. Bagaimana bisa ngurusin uang donasi tapi yang diserang pribadi seseorang? Kan nggak nyambung. Tadi PH pun sempat bilang ini parah banget. Nah pertanyaannya, yang rekam siapa? Yang nyebarin siapa? Bang Densu tadi kan sempat bertanya juga kepada PH dari Tenovi, gimana cara mencari tahu siapa yang nyebarin. Dan tenang saja kata PH Tenovi, pasti akan bisa dicari. Akan ada tim cyber yang akan mencari tahu siapa yang pertama kali menyebarkan video ini. Seperti yang dikatakan oleh Bang Densu, 2 bulan yang lalu video ini, baik percakapan telepon antara FA dan DS dan juga WhatsApp, isi WhatsApp antara FA dan DS, itu kan semua sudah dikirimkan ke tim Tenovi. Bahkan Tenovi pun sudah tahu. Yang membuat Tenovi itu kecewa, kenapa bisa tersebar? Karena bisa saja ada banyak orang yang percaya gitu ya dengan isi percakapan antara FA dan DS. Si FA ini benar-benar yakin gitu ya bahwa dia tahu segala sesuatunya tentang Tenovi. Terkadang dia juga bertindak sebagai Tuhan yang seolah-olah sudah tahu bahwa Tenovi memang bersalah, sedangkan si AS tidak bersalah. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah siapa yang cerita ke FA tentang Tenovi ini atau narkocoy, itu siapa? Kata FA itu kan anak buahnya Tenovi. Nah perlu dicari tahu nih, anak buahnya Tenovi itu siapa. Nanti pencariannya semakin mengkerucut dan pasti akan ketemu pelakunya itu siapa. Nah yang menjadi pertanyaan lagi, anak buahnya Tenovi itu apakah masih aktif bekerja di Tenovi atau sudah resign? Atau mungkin sebelumnya mereka ada permasalahan secara intern yang akhirnya membuat anak buahnya ini sakit hati, kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menjelek-jelekan Tenovi dengan menceritakan semua rahasia Tenovi kepada FA. Atau juga seperti kata Bang Densu, ada orang yang cerita ke FA atau si FA ini ngarang cerita seolah-olah dia tahu tentang Tenovi, seolah-olah dia sudah yakin bahwa memang betul Tenovi ya seperti itu. Seperti kata PH tadi, ini sih tujuannya untuk adu domba. Tidak lain tidak bukan untuk adu domba. Adu domba siapa? Tenovi dan DS. Di situ juga sudah diceritakan kenapa FA sampai telepon DS. Awalnya itu FA bertanya kepada DS, si Novi itu kenapa nggak mau mediasi? Nanya ke DS. DS pun menjawab, ya gimana mau mediasi? Lu laporin terus. Makanya Tenovi menunda atau belum siap untuk mediasi. Karena ada laporan itu. Katanya mau berdamai. Tapi kenapa saya dilaporin? Kemudian mulailah FA ini mengirimkan narasi-narasi kepada DS. Tujuannya apa? Biar DS-nya ini kemakan omongannya FA. Biar DS-nya ini kepancing, kemudian percaya dan akhirnya ikut membenci Tenovi. Tapi seperti dikatakan oleh Bang Densu, saya tetap komitmen untuk berada di pihak netral, tidak memihak siapapun, karena sesuai dengan janjinya sebelumnya, Bang Densu itu menginginkan yang namanya perdamaian, dan Bang Densu akan menjadi mediator untuk hal itu. Live ini juga Bang Densu minta maaf. Maaf ya Nov, kita seperti mak-mak yang lagi gibahin lu, kata Bang Densu. Tapi memang faktanya seperti itu kan, mereka gibahin Tenovi seperti ibu-ibu. Lancar banget kan omongannya, kayak nggak ada jeda sedikit pun. Seolah-olah mereka ini sudah tahu segala sesuatu tentang Tenovi. Satu hal yang pasti, kalian sudah bisa menilai sendiri siapa yang paling banyak bernarasi di percakapan itu. Dan ternyata ada tujuannya juga. Kenapa si DS ini seperti meladeni percakapan dari FA untuk mendapatkan informasi yang lebih dari FA, menjadi bahan dari Tenovi untuk menyerang balik.
Karena sekarang ini posisinya itu Tenovi diserang dari berbagai macam sisi. Maka Bang Densu seolah-olah mengorbankan dirinya sendiri gitu ya, rela untuk disalahin oleh netizen demi memancing si FA untuk cerita lebih banyak tentang Tenovi. Dan dalam cerita itu tidak semuanya kan benar. Ada yang namanya fitnah, bisa menjadi yang namanya pencemaran nama baik, sehingga menjadi laporan polisi bagi Tenovi dan juga tim. Jadi Bang Densu ini ada benarnya, ada salahnya juga ya. Dan dia bilang begini, gak apa-apa kalau saya disalahin, saya pantas kok disalahin. Kalau tidak salah tadi sampai 3 kali ya, Bang Densu meminta maaf kepada Tenovi atas percakapannya dengan FA yang seolah-olah sangat-sangat menyudutkan Tenovi. Dan terlihat jelas raut wajah kecewa dari Tenovi. Kecewanya itu karena banyak hal. Pertama, narasi-narasi percakapan antara FA dan juga DS. Terus Tenovi juga kecewa sama FA. Tenovi juga kecewa sama Bang Densu. Di akhir live, Bang Densu kan sempat bilang, nanti kalau mau minta tolong ke saya, jangan pernah ragu untuk menghubungi saya. Dan ada banyak sekali komentar yang mengatakan bahwa Densu ini ular yang sangat licik. Tapi Tenovi kemudian meluruskan, guys, di sini nggak ada yang ular, karena Bang Densu sudah mengirimkan semua video percakapannya dengan FA kepada Tenovi. Yang menjadi pekerjaan rumah dari Tenovi sekarang adalah siapa yang menyebarkan video percakapan tersebut ke publik.